Oke, jadi ini adalah Lenovo Yoga Slim 7i Pro X. Laptop tipis dengan ketebalan nggak sampai 1,6 cm. Bobotnya pun cuma 1,45 kg. Tapi dia punya prosesor 14 core dengan RTX series discrete graphic. RAM-nya LPDDR5, layarnya 120 Hz di form factor setipis ini. Kayak gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Lenovo Yoga Slim 7i Pro X, ada huruf I di belakangnya angka 7 yang menandakan berarti ini adalah SKU dari Intel. Dan untuk prosesornya yang saya bilang tadi 14 core, dia pakai Intel Core i7 generasi ke-12, 12700H. Ya, H series ya, bukan U series di form factor yang setipis ini. Pakai prosesor yang biasanya dipakai di laptop gaming kayak Legion. Jadi dia punya 6 performance core dan 8 efisiensi core dengan max turbo frekuensinya di 4,7 GHz dan 24 MB case. Ini gede banget loh ya untuk ukuran laptop tipis. Terus untuk maksimum support memorinya untuk Core i7 12700H ini di 5200 MHz DDR5. Tapi yang menarik, Lenovo kasih kita lebih. Jadi kita dikasih RAM 16 GB dual channel LPDDR5 dengan speed 6000 MHz ya. Walaupun memang mubazir karena dia bakalan berjalan di support prosesornya di 5200 MHz. Tapi yang saya suka dari dulu, Lenovo itu nggak pernah kasih yang jebakan Batman, nggak pernah kasih yang nanggung. Kita nggak pernah dikasih komponen yang murah-murah di seri HN-nya. Kalau bisa yang paling tinggi sekalian. Kayak storage-nya aja, kita dikasih storage yang mahal. Dia punya 1 TB SSD NVMe Gen 4 yang speednya sama sekali nggak disunat. Karena di brand lain ya NVMe Gen 4 juga, tapi biasanya speednya 5000 Mbps, 6000 Mbps. Tapi Lenovo Yoga Slim 7i Pro X ini speednya itu 7000 Mbps lebih. Gila gak ya? Kenceng banget. Walaupun memang sayangnya nggak ada opsi upgrade untuk memori RAM yang LPDDR5 tadi karena LP dia disolder di motherboard. Mungkin akan ada yang beranggapan, wah sayang banget prosesornya sekenceng itu, RAM-nya cuma 16 GB. Tapi untuk masuk ke seri Yoga 16 GB menurut saya udah lebih dari cukup. Karena memang laptop ini segmentasinya bukan untuk laptop gaming. Untuk kebutuhan daily medium ke berat, multitaskingnya ini saya yakin masih mumpuni. Apalagi nih RAM yang kenceng ya, LPDDR5. Untuk storage juga sayangnya hanya ada satu slot M.2 NVMe yang udah kepake. Jadi kalau misalkan kita mau upgrade, kita harus ganti storage-nya, yang sayang banget karena ini adalah storage SSD yang mahal. Ya mungkin ke depan saran saya bisa dikasih satu M.2 lagi sih ya. Karena memang 1 TB itu udah gede, tapi kalau misalkan datanya dipakai bertahun-tahun kan pasti akan penuh juga. Kalau misalkan dikasih opsi upgrade, menurut saya akan lebih baik lagi. Mumpung masih di bagian dalamnya, kita lihat juga untuk sistem coolingnya. Karena di Lenovo Yoga Slim 7i Pro X ini beda dengan laptop tipis biasanya yang cuma mengandalkan single fan. Lenovo di sini pakai teknologi yang dinamakan dengan Lenovo X Power yang memadukan leading thermal technology dan juga adaptive heat pipes. Terus dia juga bisa power shifting sampai 70 watt untuk CPU dan juga GPU. Tapi pertanyaannya, apakah sistem coolingnya yang baru dengan Lenovo X Power-nya ini bisa mengalahkan kebrutalan dari Intel Core i7 12700H, 14 core dan juga graphic card-nya? Karena graphic card-nya ini discrete graphic card ya, bukan IGP. Jadi dia pakai RTX 3050 series dengan TDP 55 watt di form factor yang setipis ini. Jadi Lenovo ya lumayan agak nekat sih ya untuk kasih kita laptop tipis dengan daya yang se-powerful itu. Tapi nanti kita lihat di bagian performanya apakah sistem coolingnya ini mumpuni. Kita sekarang bahas bagian layarnya dulu. Karena layarnya ini juga menarik banget. Dimensi layarnya itu 14,5 inch, beda dengan laptop kebanyakan yang biasanya 13,3, 14 inch. Ini 14,5 inch. Kenapa dibikin seperti itu? Karena aspek rasionya dibikin untuk orang-orang yang suka produktivitas. Aspek rasio di 16:10. Dimana layarnya lebih tinggi dan lebih enak kalau kita gunakan untuk multitasking. Buka banyak window bersamaan, scrolling website dan sosial media. Apalagi resolusinya ini cukup gila ya, dengan resolusi 3K di 3072x1920 pixel. Terus refresh rate-nya dia juga bisa adaptif dari 60 ke 120 Hz. Wah, udah kayak laptop gaming. Dan yang saya suka lagi, walaupun dia bukan masuk ke Lenovo Yoga seri yang convertible, tapi untuk layarnya ini dia juga udah touchscreen. Dengan touchscreen-nya ini kita bebas bisa ngapain aja, bisa lebih fleksibel untuk menggunakan layarnya. Untuk nonton dia juga udah punya sertifikasi Dolby Vision. Buat yang suka streaming Netflix, yang juga banyak konten Dolby Vision di Netflix, tentu pengalaman nonton bakal kerasa kayak di bioskop. Speakernya juga udah didukung sama Harman Kardon plus ada sertifikasi Dolby Atmos.
Ya walaupun menurut saya untuk di seri Yoga suaranya ya udah enak sih, tapi kurang imersif. Kira-kira seperti ini suaranya. Untuk kualitas layarnya juga udah oke. Untuk produktivitas dan editing, Lenovo klaim kalau dia udah 100% sRGB, tapi ketika kita tes dia ada di 97%. Ya masih oke lah ya, masih memenuhi standar untuk editor yang butuh warna real. Untuk panelnya dia pakai PureSight IPS dengan 400 nits. Gak ada komplain untuk layar, ketika saya bawa di outdoor juga udah nyaman, gak silau dan masih terlihat nyaman. Buat yang suka bekerja selama berjam-jam di depan laptop, dia juga udah punya sertifikasi Eye Comfort dari TÜV Rheinland. Jadi aman, mata itu nggak cepet perih, nggak cepet ngantuk kalau kerja. Dan sekali lagi, dia ini bukan laptop gaming, tapi yang menarik refresh-nya 120Hz tadi dan juga udah support dengan Nvidia G-Sync. Oke lah, sekarang langsung aja kita bahas untuk performanya, karena saya juga penasaran apakah coolingnya ini mampu mengalahkan kebrutalan Intel Core i7 12700H dan juga RTX 3050. Pertama, seperti biasa kita tes di Cinebench R15 sebanyak 10 kali dan kita pakai mode X powernya nyala, laptopnya dicas dan ini di kondisi extreme performance. Dan hasilnya di running pertamanya kencang banget untuk sebuah laptop tipis ya. Dia ada di 2500 poin. Walaupun memang di running kedua sampai ke 10-nya turun, tapi ya masih kenceng karena masih di 2300 poin. Untuk single core-nya dia ada di 247 poin. Nah, sekarang kita lihat untuk sistem coolingnya ketika kita stress test pakai Cinebench. Kalau kita lihat di sini untuk suhu temperatur CPU-nya memang dia masih nyolong-nyolong di atas 90 derajat Celcius. Bahkan biasanya laptop gaming yang tebel juga masih nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius ketika kita stress test pakai Cinebench. Tapi nanti kita coba lihat di aplikasi yang nggak stressin CPU banget. Kita lanjut di skenario kedua dulu. Di Lenovo Vintage-nya kita atur di Intelligence Cooling. Untuk running pertamanya turun ketimbang yang tadi, tapi ya masih kenceng di 2300 poin. Running keduanya juga masih 2300. Sisanya di running keempat sampai running ke-10 baru performanya turun di mode Intelligent Cooling ini. Cuman di mode Intelligent Cooling ini untuk suhu temperaturnya kalau kita lihat ya nggak sepanas di Extreme Performance tadi. CPU package powernya juga butuh cuma 40 watt. Kalau tadi kan 70 watt ya. Dan nyolong-nyolongnya itu sekali aja di 90 derajat Celcius. Tapi sisanya dia stabil di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Lanjut kita tes untuk performa coolingnya di 3D Mark. Kita coba TimeSpy stress test dulu dan hasilnya untuk sebuah laptop tipis ini gila, ini lumayan dingin ya karena dia lolos dengan skor 97,8%. Kalau untuk driver fast track dia dapat skor itu 9900-an poin, TimeSpy testnya di 4600 poin. Lanjut ke tes editing Adobe Premiere Pro, kita export ke 4K dan hasilnya gila ini. Untuk waktu rendernya dia hanya butuh waktu sekitar 1 menit 45 detik untuk render ke 4K. Ini bukan Full HD ya, tapi 4K. Terus kalau kita gunakan untuk software 3D rendering kayak template-nya BMW di software Blender, CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu hanya 6 menit 42 detik. Dan walaupun dia bukan laptop gaming, kita coba tes gaming aja. Kita coba di game Genshin Impact dulu, kita pakai resolusi bawaannya dia di 3K 3072x1920 dengan grafiknya medium dan hasilnya dia masih playable untuk dimainkan ya. Dengan average FPS-nya itu 53 sampai 58 FPS. Sekali lagi ini bukan resolusi Full HD, tapi resolusi bawaan laptop 3K. Lanjut untuk game Valorant. Di game Valorant ini resolusinya kita pakai Full HD, grafiknya tapi rata kanan high dan hasilnya untuk average FPS tumpah. Jadi dia dapat di kisaran 225 FPS. Kalau untuk maksimum FPS-nya bisa tembus 283 FPS. Lanjut ke game AAA, kita coba di game Assassin's Valhalla dulu. Resolusinya Full HD, grafiknya low dan hasilnya dia masih bisa dapat average FPS di atas 102 sampai 144 FPS. Jadi kalau misalkan kalian mau naikkan lagi grafiknya masih bisa dapat ya kisaran paling 70-80 FPS. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Watch Dogs Legion, resolusi Full HD juga, grafik low, DLSS ada di performance. Hasilnya juga masih sangat playable ya dengan average FPS-nya itu 95. Kalau untuk maksimum FPS-nya di 134. Ya tapi kadang dia drop dan dropnya itu bisa di bawah 60 FPS ketika scene-nya padat. Game terakhir kita coba di game Cyberpunk, resolusi Full HD juga, grafiknya low, DLSS-nya juga ada di performance. Dan hasilnya untuk average FPS dia bisa dapat 85 FPS, maksimum FPS 106. Minimalnya drop itu bisa sampai 73 FPS. Jadi masih aman banget untuk main game AAA. Walaupun segmentasinya dia bukan laptop gaming. Lanjut
kita bahas untuk fitur-fiturnya, karena fiturnya ini beda dengan Lenovo Yoga sebelumnya, apalagi kalau kita bandingkan dengan IdeaPad, beda banget, banyak fiturnya. Selain rapid charge yang udah sering kita demokan, di mana dia bisa ngecas 0 ke 100% cuma butuh waktu sekitar 90 menit. Kalau nggak pakai rapid charge 0 ke 100% dia butuh waktu 2 jam, lebih cepat 30 menit, jadi kita bisa mandi-mandi dulu sama bikin Indomie dulu. Kalau untuk data dan baterainya sendiri, video playback 1080p Wi-Fi off ya, jadi ini lokal video playback, brightness 50%, volume 20%, dia bisa tahan 9 jam. Ini awet banget, kayak 9 jam di Lenovo Yoga udah biasa lah. Tapi yang perlu diingat, ini dia pakai prosesor seri H dan juga RTX 3050 55W. Jadi untuk 9 jam di prosesor sekencang ini pakai disk graphic card, ini awet. Lanjut kita bahas fitur. Sebenarnya fiturnya banyak ya, tapi kita bahas yang menurut kita menarik aja, kayak air gesture, dimana kita bisa geser-geser layarnya hanya dengan air gesture tanpa harus nyentuh layarnya. Wah, keren banget. Terus kita juga bisa adjust brightness dan volume dengan cara scroll di bagian kiri untuk brightness dan di layar bagian kanan untuk volume. Di touchpad juga bisa kayak gitu. Kita bisa slide touchpad kiri untuk brightness dan kanan untuk volume. Cuman sayangnya di bagian trackpad ini dia nggak ada kayak semacam motor atau haptic feedback yang ketika kita adjust volume atau brightness tek gitu, nggak ada. Kalau misalnya ke depan dikasih haptic feedback kayak gitu, menurut saya akan lebih yoga lagi, lebih mantep lagi. Ada juga fitur intelligent sensing, ada zero touch login di mana dia akan baca facial recognition kita. Jadi kalau kita lagi deket dengan laptop dan sensor IR kameranya ngebaca, dia bakal auto nyala. Sebaliknya ada zero touch lock di mana kalau kita ninggalin laptopnya terus kita lupa matiin, dia akan masuk ke mode modern standby untuk menghemat baterainya. Ada juga zero touch playback, jadi kita nggak perlu nyentuh laptopnya, zero touch. Jadi kalau misalnya kita lagi nonton Netflix, nonton video, terus tiba-tiba kita kebelet boker atau lagi hujan, jemuran belum diangkat, terus kita pergi, videonya akan mau sendiri. Dengan begitu kita nggak bakalan ketinggalan video yang lagi kita tonton. Ngomongin video, dia juga punya fitur super resolution, di mana dia bisa memperbaiki kualitas video yang kita putar kalau kita mutar video yang resolusinya rendah, kayak di upscaling by AI gitu sama dia. Ada X-Power juga yang bisa kita nyalakan, tapi dengan syarat kalau misalkan kita nyalakan X-Power, GPU-nya memang bisa di overclock, tapi kita harus sama cas laptopnya. Dan tes gaming yang dari tadi kalian lihat itu kita nyalakan X-Power-nya. Terus untuk webcam resolusinya juga udah di atas rata-rata laptop pada umumnya. Biasanya itu paling ya 720p 30 fps, tapi di Lenovo Yoga ini dia pakai 1080p 30 fps. Sayangnya untuk webcamnya udah 1080p nih, tapi nggak ada fitur follow cam. Fitur follow cam itu biasanya dia akan nge-crop dari 1080p ke 720p untuk bisa gerak-gerak. Ya ini kayaknya by software aja, semoga ke depan Lenovo bisa kasih kita di Lenovo Vintage-nya dengan fitur follow cam. Kalau secara desain ya masih ciri khasnya Lenovo Yoga Slim, nggak ada yang berubah, bahan materialnya aja yang membedakan dengan seri bawahnya. Di Lenovo Yoga Slim ini dia pakai bahan yang namanya aluminium aerospace grade, bahan material yang solid tapi ringan. Untuk warnanya, Lenovo menamainya dengan Dark Teal. Untuk dimensi, tebalnya dia 1,59 cm dan bobot laptopnya di 1,45 kg. Chargernya sekitar 282 gram, jadi kalau dibawa sama charger sekitar 1,6 kg. Itu masih ringan banget untuk sebuah prosesor seri H. Input device kayak keyboard, dia punya travel distance yang nyaman di 1,3 mm, nggak ada komplain. Keyboardnya ciri khas Lenovo, enak banget. Untuk touchpad juga gede banget dimensinya, buat yang lupa bawa mouse untuk kerja, trackpadnya ini masih nyaman untuk digunakan web browsing walaupun kita nggak pakai mouse. Lanjut untuk konektivitas, dia punya Wi-Fi 6E dengan 3 bandwidth, lebih bagus ketimbang Wi-Fi 6 biasa, dan Bluetooth-nya dia pakai versi low power di 5.1. Untuk portnya di sebelah kanan ada input power, USB Type-A, audio jack, dan privacy shutter. Di sebelah kiri ada 2 buah USB-C Thunderbolt 4 dengan speed 40 gigabit per second. Jadi kalau misalkan kita mau konekkan dengan eksternal GPU bisa. Satunya kita bisa koneksikan dengan monitor sampai resolusinya 8K dengan speed 40 gigabit per secondnya tadi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga Slim 7i Pro X kali ini. Kesimpulannya, untuk sebuah laptop dengan form factor setipis ini, secara performanya ini saya banget sih ya. Ini saya suka banget. Karena saya orangnya suka mobile, dan kalau misalkan saya bawa laptop gaming itu, karena saya udah tua mungkin ya, jadi cepet banget capek. Kalau ini cuma 1,45 kg. Tapi performanya kenceng. Masih oke banget buat kebutuhan saya editing dan pekerjaan yang berat-berat, apalagi kalau ditambah dengan X-Power-nya tadi. Layarnya juga udah overkill dengan resolusi 3K touchscreen, 120Hz refresh rate, dan ada sensor gestur untuk brightness dan volumenya tadi. Input device, keyboard dan touchpad enak banget, baterainya awet, ngecasnya juga cepat dengan rapid charge. Fitur-fiturnya juga membantu banget untuk produktivitas, apalagi webcamnya 1080p. Jadi kita nggak perlu pakai webcam ekstra lagi kalau untuk meeting online. Kekurangannya, sayangnya ini
kayak masalah preferensi aja sih ya. Kalau saya pribadi laptop itu saya lebih suka fingerprint karena biasanya kalau misalkan saya lagi di cafe itu saya pasti pakai masker karena udah kebiasaan. Dan Lenovo Yoga Slim 7i Pro X ini cuma ada IR kamera, nggak ada fingerprintnya. Jadi saya harus copot masker dulu untuk buka atau login cepat ke Windows Hello. Terus kekurangan lain menurut saya ini sayang banget kalau misalkan ke depan Lenovo nggak update masalah ini ya, yaitu fitur Follow Cam. Karena resolusi kameranya sudah 1080p, andaikan bisa diupdate by software di Lenovo Vintage dikasih fitur Follow Cam, wah menurut saya akan lebih oke lagi untuk meeting online. Kekurangan terakhir di bagian upgrade-nya karena dia LPDDR5 memang kenceng 6000 MHz walaupun kebacanya 5200 MHz. Sayangnya dia nggak bisa di-upgrade. Jadi untuk orang-orang yang mungkin butuh RAM lebih ya mau nggak mau harus terima 16 GB-nya ini. Tapi kalau buat saya pribadi 16 GB-nya ini sih udah lebih dari cukup. Untuk harganya di marketplace kalau saya cek itu di official store-nya sekitar 25 juta walaupun banyak yang jual di bawah itu. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan harga itu sudah include dengan Windows 11, terus juga ada Office 2021 dan juga ADP-nya Lenovo, Accidental Damage Protection, di mana dia jatuh kebakar human error bakal di cover 100% sama Lenovo. Ya memang kalau secara harga 25 juta udah mirip-mirip laptop gamingnya Lenovo si Legion. Cuman kalau saya pribadi disuruh milih Legion atau ini, saya akan pilih ini. Kenapa? Karena saya orangnya suka mobile dan saya males bawa yang berat-berat. 25 juta untuk investasi jangka panjang menurut saya masih oke banget sih. Saya Nika Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.